Hari ini bersama Bang Joko Anwar. Terima kasih udah mampir. Oh, terima kasih dong udah diundang. Waduh, Thank you. ini Udah lama banget. mau keluar film baru ya, Ghost in the Shell Ghost ya. in the Shell. Kalau dilihat lagi ya, panjang banget loh. Gue kenal Bang Joko kan dari Twitter. Dari Twitter zaman dulu. Dari Twitter zaman dulu. Ketika Twitter masih seru. masih seru. Sekarang seru tapi dalam artian lain Dalam ya. artian lain. Sekarang bahkan follower kita nggak baca tweet kita loh. Maksudnya gimana tuh? Kan sekarang udah for you semuanya for you. Jadi algoritma semua kan. Jadi Masih main gak sih Bang Jok? udah jarang banget sih. Udah nggak ya? Udah enggak sih. Masih pada marah-marah gak sih? Marah-marah terus. Dengan alasan yang apapun? Apapun. Jadi kayaknya mencari alasan buat marah. Oh iya, kasihan sih kadang-kadang. Semuanya marah. Kadang-kadang kasihan sih, maksudnya orang marah di Twitter tuh kalau gua ngeliat tuh kayak, maksudnya ada banyak hal lain yang bisa lo lakuin di hidup. Betul. Dan lo memutuskan untuk menghabiskan marah. 2-3 menit. Apalagi kalau yang nggak penting ya, Iya. kayak misalnya pilihan orang lah, Iya. Maksudnya dia lebih suka somai, terus Iya, dia bilang iya. batagor lebih enak. Kan ada aja tuh, atau Ada, yang soal apalah. Semuanya harus kayak kemauan dia, preference dia gitu. Kalau nggak preference dia itu. Iya sih, makanya sedih aja sih. Tapi tuh bingung kenapa jadi seperti itu ya platform. Karena dulunya kan enggak ya. Dulunya kan digunakan Dulu kita fun untuk banget tau. fun ya, untuk fun. Bukan cuma lucu-lucuan doang, tapi juga berbagi informasi, sharing gitu ya. Masih ada In a cool tweet. positive way. Masih ada cool tweet. Iya kan? Sekarang Panjang. gue juga bingung sih. Ada ini nggak ada perubahan dalam promo film di Twitter nggak jadinya? Pernah nggak kayak promo tapi malah jadi ribut atau apa? Betul. Oh ya? Iya. Pernah. Jadi kalau Twitter tuh X tuh sekarang udah buat gue udah nggak efektif lagi untuk tempat untuk sharing kerjaan lo gitu. Aha. Ya promo lah gitu ya. Oke. Kalau dulu kan yang follow kita adalah orang-orang yang share similar interest, similar point of view gitu. Walaupun terjadi diskusi kemudian jadi nggak cuman living in a bubble doang gitu. Nah Oke. sekarang tuh justru kayak apa yang kita udah punya di pikiran kita, pendapat kita tentang satu hal diamplifikasi dengan algoritma yang terus menyuapi kita dengan sesuatu yang mengkonfirmasi dan memvalidasi Yang kita pendapat believe. yang udah kita punya gitu. Echo our chamber belief. ya? Betul. Jadi echo chamber dan betul-betul we living in the bubble yang kita merasa bahwa we are the right person. Oke, hubungannya Right dengan one. promo film? Kalau promo ya tentunya orang yang Mungkin nggak suka filmnya atau nggak suka lu gitu ya? kayak Ya kan ada aja orang yang nggak suka selera kita kan? ada. Jadi sekarang semuanya kayak harus, gue nggak tahu udah masih valid nggak ya gue bilang politically correct atau politically incorrect karena semuanya incorrect di mata Di mata orang gitu. Oh wow. Ya gitu kayak misalnya si Ghost in the Shell ini kan 2018. Oke. 2018 Yang film baru ini ya? dan ini kan filmnya film sebenarnya eco, gue nggak mau bilang film eco horror, film horror tentang ekologi karena memang tentang deforestasi kan. Oke. Kemudian kita sharing bahwa film ini tentang deforestasi Oke. tahun lalu dan itu kita dibilang riding disaster. Padahal memang itu dari tahun 2018 sudah di-develop ceritanya gitu. Oh, artinya dibilangnya lagi ada bencana sekalian promo. Lu memanfaatkan bencana untuk Makanya lo bikin film ini. Padahal enggak. ya bikin film juga nggak cepet dong. Masa ada bencana nih hari ini terus minggu depannya lo udah jadi filmnya kan nggak mungkin. Iya itu kayaknya lebih ke asumsi orang kepada kita. Terus mereka merasa asumsi itu adalah sebuah kenyataan. Betul, Lalu asumsinya disebarkan ke semua orang. Dan orang-orang yang memiliki sentimen yang sama either terhadap lo sebagai pembuat filmnya atau sentimen yang sama terhadap orang yang memiliki sentimen yang sama terhadap lo yang udah dia sharekan menjadi kayak teramplifikasi aja gitu. Nah ide filmnya katanya malah lebih jauh lagi 2013 betul? 2013-2012 ya. Ini kan lama banget deh. Ini Betul. 13 tahun baru mau tayang. Apa yang terjadi itu? Kenapa harus selama itu? Kalau gue bikin film kan memang so far bahkan film gue kayak Pengabdi Setan kan dimulai dari kegelisahan. Kalau misalnya Pengabdi Setan itu dimulai dari kegelisahan gue terhadap di Indonesia tuh kayaknya perempuan masih sangat ditekan, mengalami represi oleh patriarki. Jadi perempuan harus mengikuti a certain norms di mana misalnya lo harus menikah, harus punya anak dan mengikuti norma-norma yang dianggap akan membuat lo dianggap sebagai perempuan seutuhnya gitu. Oke.
Makanya gue bikin film Pengabdi Setan, orang harus punya anak sampai harus menyembah kepada iblis gitu. Oke. Sama halnya kayak Pintu Terlarang, semua film-film gue lah. Nah kalau Ghost in the Shell ini memang deforestasi kan di Indonesia udah lama terjadi dan kayak luput dari perhatian kita aja. Either luput dari perhatian atau kita udah terekspos dengan kenyataan itu dan kita cuek gitu. Karena semakin kesini semakin orang ya nggak sih menurut lu semakin nggak peduli gitu bahwa Dengan lingkungan. Semuanya. Oke, iya paham. Dan menjadi lebih frustrating karena kita merasa tidak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak berasa di luar kontrol. Itu Betul. bikin frustrasi banget Dan pasti. kita bersuara pun nggak teramplifikasi dengan orang-orang yang seharusnya kefrustrasian itu kan diarahkan ke situ ya, diarahkan ke orang yang seharusnya nggak ke mendengar, horizontal gitu, diarahkan ke vertikal gitu ya kan. Oh paham lagi maksudnya. Penguasa. Paham sih. Bagaimana negara ini di manage sama orang-orang, seharusnya kan kefrustrasian itu diarahkan ke situ gitu, bukan ke orang yang mencoba untuk misalnya berkarya atau berbuat sesuatu. Kan di sosial media juga ada orang yang musuhin terus orang yang berusaha untuk berbuat sesuatu yang kebaikan gitu. Dibilang membangun self image lah apa segala macam. Banyak kayak gitu yang kasihan kan, maksudnya kayak kita kan we in this together, kita kan rakyat ya, kita punya kepentingan yang sama nih. Ini ada orang yang bersuara untuk membela yang juga kepentingan lu juga. Iya. Tapi lu sikat. bash gitu, lu sikat gitu. Dan gue nggak tahu sebabnya apa ya. Lagi-lagi asumsinya dia kan. Dia kan asumsi, ini orang mau Bangun untung nih, self-image mau ini buat nih, dia. mau personal branding nih. Makanya. Tapi apakah itu, berarti kan ada dua sisi ya, rasa ketidakberdayaannya. Pertama masyarakatnya juga terlihat seperti kayak bikin kita frustrasi, perilaku masyarakatnya. Iya. Yang di atas juga bikin kita frustrasi. Dan gue merasa bahwa tanggung jawab yang paling besar itu dipegang oleh yang di atas. Betul. Karena segala sesuatu yang terjadi di bawah, termasuk horizontal konflik ini adalah sesuatu yang terkondisikan karena kita tidak punya kepastian orang yang akan bisa jadi panutan kita. Kita nggak punya Harapan. leader yang bisa kita look up tuh kan, kayak dia adalah leader yang bisa kita jadikan teladan, itu nggak ada. Iya. Dan sistem juga tidak bisa memastikan bahwa orang yang benar tidak akan kalah oleh orang yang salah. Orang yang salah mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan hukum, sesuai yang sudah dilakukan. Iya. Kan nggak ada kepastian itu. Jadi mungkin ini yang membuat kita sebagai rakyat Indonesia terfrustrasi. Iya. Frustrasi dan merasa terpenjara. Makanya kita bikin Ghost in the Shell. Sebenarnya ini metafor penjara ini adalah kondisi kita di mana kita tidak bisa lepas dari banyak sekali hal-hal yang mengukung kita gitu. Dan penjara ini kan adalah kayak miniatur dari kehidupan kita bernegara gitu. Ada sistem, ada penguasanya ya itu petugas lapas, para sipir tuh lebih polisinya kali, tapi petugas lapas kayak kepala lapas segala macam kayak pemerintahnya gitu. Dan kita adalah rakyat nih, si napi-napi ini. Jadi kita mau membuat ini menjadi satu miniatur Indonesia di mana ada kefrustrasian. Dan ini unik banget ceritanya karena tentang hantu yang muncul di dalam penjara yang membunuh orang-orang yang memiliki aura negatif. Jadi kalau lu punya aura negatif, lu mati gitu. Oh iya. Susah banget kan di Indonesia, di penjara lu punya aura positif ya nggak sih? Gue ngeliat trailernya tuh kirain kayak semacam Prison Break segala macam. Gak tuh di belakang baru ribut-ributnya ya. Enggak, di trailer itu. Karena lu tinggal di penjara, tiba-tiba ada hantu yang muncul yang membunuh orang-orang yang punya aura paling negatif gitu. Oke. Nah pasti ada yang negatif lah, lu tinggal di penjara, lu terrepresi dan lu nggak mendapatkan keadilan. Seperti penjara juga nggak adil di penjara kita karena mungkin orang yang melakukan kejahatan yang lebih besar, mudarat bagi rakyat kayak koruptor atau segala macam, kan kita juga tahu mereka juga diberikan fasilitas yang memungkinkan mereka hidup lebih nyaman di penjara ketimbang napi-napi lain. Jadi nggak adil. Jadi ini yang membuat kita negatif lah auranya kan, frustasi, marah segala macam. Lalu? Dan hantu ini akan membunuh lu kalau misalnya, kan pusing banget, lu udah frustasi hidup di tempat seperti ini, tapi kalau lu frustasi, lu marah gitu kan, mau menyalurkan kemarahan, lu mati gitu. Jadi harus happy di dalam keadaan ini. Jadi si napi-napi ini berusaha untuk berbuat kebaikan gitu dengan cara beribadah, berbuat kebaikan kepada orang-orang lain di lapas. Cuman ketika lu berbuat baik untuk stay safe,
lu beribadah tapi supaya lu tidak mati. Apakah itu tetap ibadah apa enggak gitu loh I dia tuh. see. Jadi kayak kita sekarang di Indonesia gitu, kita mencoba untuk positif di sebuah tempat yang sangat toksik kan. Kadang-kadang kita bisa lepas dan kita bisa harus menyalurkan emosi kita gitu. Caranya ya itu yang bingung. Wow, gue nge-sense ke level frustrasi yang sangat tinggi sih di dalam Joko Anwar ini. Apakah itu Lu juga lagi. Gue juga sih. Tapi Gue dengar podcast lu juga terasa tuh Paham. udah lebih stres. lebih dark gitu. Iya. Tapi apakah itu, apakah rasa frustrasi ini, apakah itu yang membuat waktu kemarin gua ngelihat Bang Joko nge-post, kayaknya mau ini deh ngomongin trailer atau poster atau apa, terus di captionnya gua notice tuh, tonton nanti sebelum gua pensiun. Iya, betul. Berarti udah ada rencana. Udah. You wanna go away from all this? Apa mau gimana nih? Kalau go away from all this nggak tahu ya, maksudnya bisa lepas dari bisa keluar dari Indonesia itu kan privilege yang tidak dimiliki semua orang dan mungkin gue juga nggak punya privilege itu. Cuman mencari tempat, gue nggak ngomongin soal lokasi tapi mencari tempat di mana gue lebih merasa lebih tenang. Ya, gue merasa itu bisa gue lakukan dengan pensiun gitu. Ini udah di kepala berarti? Oh, udah. Gue udah ngomong ke teman-teman. Udah ada plan? Udah ada plan. Udah ada tahunnya, udah ada kapannya gitu. Wow. Gitu. Berarti akan 100% tidak membuat film? 100% gak kerja. Itu keberanian yang luar biasa karena itu fantasi gue tuh. Iya. Bisa lah kalau lu nah, persoalannya lebih ke happy apa enggaknya sih kalau nggak kerja. Bang Joko udah mikirin itu belum? Kayak gue kalau nggak kerja nggak menghasilkan karya kreatif masih happy nggak? Itu ada di pikiran kah atau emang udah siap? Udah gue pikirkan semua sih. Dan ternyata bisa, kebayangnya bisa. I think so. Gue bukan mencari, ya gue harus bikin uang, harus punya uang, tapi kayak meminimalisasi persinggungan dengan banyak hal yang bikin frustasi. Ya salah kali ya mikir kayak gini kayak. Enggak juga dong. Salah dong, maksudnya lu berkontribusi lah seharusnya untuk membuat ini lebih baik. Cuman kan kayak ada masa-masa lu merasa kayak, bahkan gue percaya ya orang-orang yang selama ini berjuang ya untuk menyuarakan kebenaran, berbuat hal-hal yang konkret banget gitu untuk memberikan kontribusi buat membuat masyarakat kita, kehidupan kita di Indonesia menjadi lebih baik, dan mereka udah melakukan banyak hal. Mereka juga pasti frustasi, gue tahu tuh. Iya. Gue tahu kok beberapa orang yang gue kenal personally dan mereka ya merasa. Rencananya frustasi. Di luar Indonesia atau di dalam Indonesia? Belum tahu juga. Atau udah ada tapi belum mau diceritain kali ya? Kalau bisa pensiun kemana? Di sini tetap atau pergi kemana? Udah sebenarnya sih udah sempat nyari beberapa tempat dan opsi-opsi visanya. Iya. Ada beberapa negara, ada satu negara di Eropa yang ngasih golden visa buat retirement. Oh gitu ya? Tapi selama kita beli bonds di mana? Bonds di negara itu. Mahal pasti. Iya, ada juga ternyata agen pensiun, agen imigrasi, agen perpindahan buat orang-orang yang mau cabut juga. Dan kemarin sempat ikut forum pensiunan juga kan, masih sih sampai sekarang. Bohong loh. Serius ada? Forum pensiunan? Forum pensiunan. Di Indonesia atau seluruh dunia? Di seluruh dunia. Oh jadi ada forum yang orang udah pensiun atau berpikir untuk pensiun? Ada yang udah pensiun, ada yang berpikir pensiun. Nama forumnya FIRE, Financial Independence Retire Early. Oke. Terus dibagi beberapa level. Ada mereka share. Oke. Kalau FIRE itu mereka yang pensiun tapi mewah. Oke. Kalau FIRE biasa ya FIRE yang nggak terlalu mewah-mewah banget. Jadi ada beberapa tier. Menarik gitu. Ya, itu di mana? Ikut semua. Di situ kita sharing. Ternyata lo lebih mikirin pensiun dari gue berarti. Iya, karena kan rencana gue 40. Umur 40 pensiun? Rencana gue umur 40 tahun mau pensiun. Oke, lu sekarang udah 41. Oh, udah lewat ya? Udah lewat. Okay. Nah, kenapa belum? Karena di itu semua orang yang pensiun pada stres. Oh gitu. Pada depresi, pada stres. Gue udah dari Indonesia? Dari luar sih. itu poin yang bagus. It's a good point. It's a good point. Kalau Indonesia nggak tahu. Benar. Jadi pada perusahaan pada stres. Terus akhirnya pada nyaranin you have to pensiun to do something. Jadi bukan pensiun dari apa, tapi pensiun untuk apa. Oh. Lo pensiun untuk apa? Oke. Kalau lo pensiun dari
kerja, pensiun dari Indonesia, pensiun dari rasa ini itu lo pasti stres karena habis itu kan lo udah lepas. Iya. Tapi pensiun untuk apa? Itu bikin lo punya meaning, dia bilang gitu. I see. Punya purpose setelah Bener. working, ya. Nah akhirnya pada sharing-sharing tuh. Gua pensiun untuk ada yang meneliti tumbuhan lah, ada yang jadinya ngapain lah gitu. Jadi mereka sharing tuh kegiatan mereka sehari-hari, ngapain aja. Ini orang-orang yang financially udah secure semua untuk retire. Kebetulan komunitas FIRE, Financial Independence Retire Early, itu memang mereka fokusnya adalah lo bisa hidup dengan pendapatan pasif yang dikumpulin. Itu ada hitungannya, segala macam mereka sharing juga. Caranya kayak gimana, seru ya? Seru ya, seru. Gue ntar mau. Kemarin juga jadinya sempat nyari-nyari tahu karena sama Bang Joko kan gue ngikutin udah lama nih. Dari mulai Janji Joni gue nonton pas zaman SMA itu segala macam modus anomali lah, pintu terlarang lah. Sampai terakhir banget nonton Siksa Kubur. Ini kan karir udah panjang banget ya. Panjang banget makanya udah. Panjangnya tuh panjang banget. Udahlah. Sekarang arti filmmaking tuh apa buat Joko Anwar sekarang jadinya gitu? Ketika masuk industri, Arisan ya, kalau Arisan nulis ya? Arisan gue nulis. Arisan nulis. Sampai sekarang di Ghost in the Shell itu artinya berubah kah? Enggak, alhamdulillah arti gue jadi filmmaker tetap sama, Dit. Dari mulai film pertama gue tuh gue dimulai dari sesuatu yang mengusik gue gitu. Sesuatu yang mengusik gue yang ada hubungannya sama society. Misalnya ketika Janji Joni, gue bikin film itu karena gue terusik fakta bahwa teman-teman gue belum lulus kuliah udah di quote unquote ijon gitu oleh perusahaan-perusahaan yang besar-besar dan memberikan gaji yang banyak. Tapi gue tahu teman-teman gue nggak suka sama pekerjaan. Gue tanya kenapa lu ambil pekerjaan itu? Dibilang duitnya gede, Jok gitu. Wah, kalau gue merasa bahwa lu hidup not just for the money, but apa yang bisa lu contribute to the society, even the small one gitu. Sampai sekarang, jadi semuanya berangkat dari kegelisahan gue. Gue udah bikin film 12 sekarang sampai Ghost in the Shell dan alhamdulillah semuanya berangkat dari sesuatu yang personally mengusik gue gitu. Dan gue anggap ini adalah sesuatu yang seharusnya juga mengusik society. Dan gue alhamdulillah dari mulai film pertama sampai film 12 belum ada film pesanan yang gue dipanggil oleh orang bikin film ini gitu. Karena walaupun berat ya, perjuangannya berat dan perjalanannya berat. Gue melewati banyak sekali periode di mana bahkan gue nggak bisa makan tahun 2000, awal tahun 2000. Ya pakai lemper itu ya, makan pakai lemper. Pakai apa tuh yang kayak lontong arem-arem yang gue beli satu kotak, gue taruh di kulkas dan setiap hari gue makan satu gitu. Jadi tapi sampai sekarang alhamdulillah gue tetap bisa membuat film memang berasal dari sesuatu yang personal gitu ya, mengusik gue secara sebagai gue manusia yang hidup di sebuah society gitu. Jadi bukan personal yang orang lain juga nggak bisa relate, tapi memang sesuatu yang seharusnya dirasakan oleh orang lain yang tinggal di Indonesia. Jadi nggak berubah sama sekali. Nggak berubah ya? sama sekali. Tetap ya kayak gitu ya. Tetap. Gimana cara mentabulasi kegelisahan ya? Ada jurnal khusus kah sampai jadi tahu nih apa yang mau dibahas? Setiap hari gue nulis. Jadi gue bangun tidur gue nulis either di di telepon, di laptop, pokoknya gue setiap hari harus nulis. Kalau nggak satu kalimat, satu halaman, if I'm lucky satu halaman, kalau misalnya gue nggak lucky satu kalimat, dan itu adalah kegelisahan gitu. Jadi sekarang misalnya di laptop gue itu banyak scraps, jadi scraps pikiran, either dialog, kayak muncul di kepala gue dialog tentang sesuatu hal gitu dari satu karakter yang mengalami apa gitu gue tulis, voice note. Jadi kalau misalnya ada apa, gue langsung bikin voice note gitu supaya gue nggak lupa. Dan memang harus direcord immediately ketika itu muncul kan. Dan sekarang film-film skrip-skrip gue yang lama-lama itu banyak gue jual. Jadi gimana tuh maksudnya? Gue nulis kan nggak harus dipesen sama orang. Jadi gue nulis aja skrip dari mulai tahun 2000, awal tahun 2000-an, dan sekarang skrip gue banyak dibeli gitu sama temen gue. Misalnya Jok, misalnya temen gue nanya, Jok ada skrip nggak tentang ini? Ada, gue skrip gitu. Oh iya. Dan jadi kayak gue nabung pakai skrip gitu. Sekarang kan ya udah lumayan lah gue sebagai filmmaker cukup dikenal. Jadi harganya juga lumayan. Jadi kayak gue nabung aja gitu. Kayak orang nabung emas, gue nabungnya tulisan gitu. Kayak nulis arisan dibeli kan? Kayak gitu kan maksudnya? Kayak apa arisan tuh kayak nulis Orang Kaya Baru misalnya. Orang Kaya Baru itu kan baru kayak beberapa tahun yang lalu diproduksi. Tapi itu gue tulis awal tahun 2000-an. Oh wow.
Itu. Jadi banyak tabungan-tabungan gue lah. Berarti artinya banyak skrip yang sudah dibeli tapi belum diproduksi ada dong? Sekarang juga ada, masih ada. Lagi pada ada ngantri belasan. kan? Sekarang belasan, ya. Tapi udah pada dibeli itu? Ada yang sudah di reserve lah. Ini buat gue ya ntar. Oke. Tapi gue yang ngumpulin duitnya dulu gitu teman-teman gue. Dulu gue juga nonton On Rob. Ada rencana nggak bikin kayak gitu lagi? It's very interesting loh. Gue mau bikin musical. On Rap itu musical play ya. Gue mau bikin musical play tahun depan. Wow. Kenapa jaraknya jauh banget? Based on lama Dit. Bikin Emang musical lama, tuh kalau misalnya serius tuh lama banget persiapan. On Rap tuh bikinnya 9 bulan persiapannya, latihan dan segala macam. Oke. Dan di Indonesia ini kan orang belum bisa hidup dari musical play. Karena kan sifatnya musiman. Dan kalau kita bikin musical play tayangnya paling cuma seminggu. Paling lama sebulan gitu ya. Dan setelah itu apa kan, ketika kita meminta orang untuk jadi musical player di produksi kita kan, mereka harus latihan, harus rehearse. Dan rehearse itu kan mengambil waktu yang panjang banget. Betul. Kalau misalnya mereka harus meninggalkan pekerjaan mereka untuk ikut di musical production kita, kasihan gitu. Karena nextnya apa? Karena mereka mungkin harus meninggalkan pekerjaan mereka yang udah ada. Tapi yes, tahun depan gue mau coba lagi based on salah satu film yang pernah gue bikin. Oh, berarti ini turunan IP-nya? Turunan IP-nya. Pengabdi Setan musikal. Lucu banget sih kalau Pengabdi Setan musikal sih. Enggak ya? Menarik ya kalau. Enggak, tapi bukan itu ya? Belum, bukan. Okay. Bukan. Oh wow, komedi lagi kan On Rock ada lucu-lucunya tuh. Komedi, ya, komedi. Oke. Di itu lagi? Mungkin Ghost in the Shell di musical. Mungkin juga ya. Mungkin juga. Teater Jakarta lagi rencana lah ya. Yes, Teater Jakarta mudah-mudahan. Oke. Nah, untuk Ghost in the Shell sendiri udah world premiere di Berlin International Film Festival di Berlinale 2026. Ya. Berarti pertama kali ditayangkan di situ. Yes. Jadi memang beberapa waktu yang lalu gue nggak masukin film-film gue ke festival karena kayak secara fisik capek dan secara mental juga capek ketemu banyak orang. Banyak orang nggak tahu bahwa gue dan lu kan sebenarnya introvert kan. Iya bener sih, gue malas keluar rumah sih memang. Iya, jadi orang-orang yang kelihatannya kayak extrovert, ngomongnya banyak and loud, kadang-kadang mereka adalah introvert kayak ya gue sama lu. Dan kebetulan ketemu sama banyak orang itu buat gue exhausting banget. Bukan karena sombong, tapi memang dari kecil tuh exhausting. Tapi gue bisa menempatkan diri gue sebagai orang yang harus tampil di publik. Misalnya gue seorang filmmaker, gue sutradara, kan gue harus muncul di publik. Paling enggak untuk mempromosikan film gue. Dan itu adalah part of the job. Dan gue belajar public speaking misalnya ya harus gue lakukan karena untuk bisa berbicara di publik misalnya. Tapi secara kalau jujur ya bertemu dengan orang banyak itu, apalagi di party, gue nggak pernah datang ke party. Ada festival misalnya kayak festival di dalam negeri, luar negeri kan biasanya kalau habis screening ada partinya kan. Gue tuh nggak pernah datang karena buat gue tuh exhausting ketemu dengan orang tuh. Gue harus berbicara di mana gue sebenarnya prefer untuk ada di satu sudut dan diem aja gitu. Not even opening my phone gitu, cuman busy with my own thoughts itu. Buat gue sesuatu yang paling ideal. Jadi kalau ketemu orang itu exhausting. Jadi gue nggak ketemu orang lama, nggak pergi ke festival. Nah di Ghost in the Shell partner gue Tia Hasibon bilang bahwa ini kayak kita bawa ke festival deh karena ini kayak potret Indonesia yang orang seluruh dunia harus tahu gitu. Jadi kita bawa ke festival dan kebetulan masuk di Berlinale. Berlin itu adalah satu dari 5 festival film yang paling prestisius di dunia. Ada Cannes, ada Berlin, ada Sundance, ada Toronto, ada Venice kan. Kita udah masuk di Venice, Toronto, Sundance, dan sekarang Berlin. Dan ketika kita bawa ke Berlin, kita tadinya kayak very worried gitu karena joke-nya Indonesia banget. Segala sesuatu yang ada di film ini sangat Indonesia. Tapi setelah kita gala premier di sana, world premier di Berlin, gue inget banget ketika gue masuk duduk sama gue ajak Abimana Arya Satya pada waktu itu. Dia tuh heboh banget kayak, Jok, ini random banget nih orangnya. Dia bilang, maksudnya gimana? Lu lihat yang masuk nih, umurnya dari mulai yang remaja sampai umur kayak 90 tahun, 100, memang tua-tua kan. Terus dari segala macam ras, pasti juga warga negara beda-beda. Gimana nih film kita nih? Kalau misalnya pertama kali ditayangkan dapat backlash dan dapat review yang jelek dimanapun, sosial media, letterbox segala macam gitu. Gue bilang udah santai aja Bi, kalau misalnya disorakin udah kita terima aja deh. Ternyata ketika filmnya dimulai itu sambutannya luar biasa dan kita bahkan kaget ke beberapa joke yang kita anggap Indonesia banget tuh orang bisa ketawa. Jadi
ternyata cerita dari Indonesia tentang ketimpangan keadilan, justice system tidak berpihak pada rakyat itu orang semua bisa merasakan. Either they understand that's how it is di banyak sekali negara, walaupun mereka mungkin dari negara yang asik kayak ya Norwegia gitu. Tapi mereka bisa tahu bahwa that's what's happening in the world right now. Jadi ketika sambutan luar biasa, kita lega gitu di Berlinale. Dan ada satu hal lagi yang ini baru pagi ini gue dapat recap dari Tia Hasibuan, produser gue, bahwa Ghost in the Shell sudah terjual di almost semua teritori di seluruh dunia, bahkan di Amerika Serikat, untuk tayang di bioskop ya. Jadi bukan cuma tayang di platform. Jadi kalau kita bawa ke festival kayak Berlinale itu kan ada pasar filmnya, dan orang memang distributor dari banyak sekali dunia mencari film untuk mereka distribute di negara mereka, dan alhamdulillah Ghost in the Shell sudah terjual di hampir semua teritori di dunia. Gitu. Karena kalau di luar distributor yang beli ya biasanya ya. Distributor yang beli. Baru distributor ke eksibitor kan. Baru ke bioskop ya. Kalau kita kan self distribute, jadi PH-nya adalah distributor juga. Tapi di luar harus lewat distributor. Artinya kalau distributor beli ya dia udah percaya ini bakal oke. Mereka nonton. Jadi mereka nonton filmnya di Berlin, diputar, dan akhirnya mereka cari ke pasar, mereka langsung beli gitu. Bahkan di Amerika Serikat akan tayang secara bioskop juga, di theatrical juga. Kalau di Amerika berarti kan kecil dulu tuh biasanya ya. Iya, dari satu teater apa dari berapa? Kita juga mintanya open small dulu, nggak yang wide release. Tapi kalau misalnya sambutannya besar akan di-expand. Gitu. Nah, berarti tayangnya sama kayak tanggal tayang di Indonesia. Di Indonesia berapa April tadi? 16 April tayang di Indonesia, tapi di luar enggak, karena mereka programmingnya itu way ahead. Ya jadi enggak. Kalau misalnya mereka beli bulan Februari, mereka nggak akan langsung tayang bulan April lah. Masih di terlalu cepat. Mungkin ya summer lewat dikit gitu. Probably they will need like 6 months to put it into their program. Gitu. Kalau ngomongin ini fans mancanegara berarti banyak juga dong. Kadang kan di Rotten tuh suka banyak yang ngomenin Bang Joko juga segala macam. Oh iya? Ya artinya kan kayak saya menonton Joko Anwar. Dari ini gue lihat profilnya ternyata wartawan bule dari mana gitu. Ya, banyak ya. Kebetulan karena gue udah tua kan juga ya, udah bikin film banyak, dan memang film-film gue biasanya ditayangkan juga di luar negeri. Bahkan sebelum ada era platform digital yang yang gampang banget orang nge-stream film dari mana aja, sebelumnya juga udah banyak film-film gue yang tayang di luar negeri di bioskop gitu. Yang mungkin yang paling besar itu breakthrough-nya pertama, Jinjo ini juga tayang di bioskop di banyak negara. Kemudian Modus Anomali tuh karena didistribusikan oleh Paramount Pictures di Prancis dan negara-negara berbahasa Prancis. Jadi emang banyak yang udah kenal penggemar mancanegara. Itu pernah ada korespondensi kah lewat email atau DM? Banyak. Oh iya. Banyak. Bule-bule ngirim DM kayak I really like your work gitu. Banyak. Gila, keren sekarang banget sih. Di Instagram juga, dan gue selalu jawab satu-satu lah dengan, maksudnya ya it's such an honor gitu loh. Dari Indonesia ya. Kalau kembali ke belakang, gue dari Medan, dari tempat tinggal gue yang gang kecil, dan sekarang gue bikin film dan bisa ditonton orang banyak di negara lain, kayak masih nggak percaya aja sih. Really gitu. Ini ada satu pertanyaan moonshot nih. Nggak tahu bakal bisa dijawab apa enggak atau mau dijawab apa enggak. Cuman karena kita kedatangan orangnya langsung, kayaknya sayang kalau kita melewatkan kesempatan ini. Film Siksa Kubur. Oke. Apa sih yang sebenarnya terjadi tuh apa sih? Gue berantem loh sama orang loh gara-gara itu loh. Kan kalau boleh diceritain nggak tapi apa enggak? Boleh dong. Oh iya. Siksa Kubur itu kan kita berbicara soal iman ya. Betul. Dan gue sebagai filmmaker yang mau membuat film tentang keimanan gitu. Gue tidak pada tempatnya untuk menghakimi bahwa iman mereka itu benar atau tidak. Nggak boleh dong. Benar. Ya kan. Pertama yang mau gue komentari di situ adalah bagaimana seseorang yang sangat mencurahkan semua kehidupannya untuk mematahkan keimanan orang kan. Sita yang diperankan oleh Faridina Mufti di situ kan ingin membuktikan bahwa sisa kubur tuh nggak ada. Sisa kubur tuh nggak ada. Hence agama itu tidak ada. Hence yang membuat orang tua gue meninggal itu adalah agama, bukan gue. Jadi dimulai dari rasa bersalah dia sebenarnya. Bahwa yang membuat bapak ibunya keluar kan dia sebenarnya. Kan?
Karena dia teriak tuh ada pencuri uang kita. Jadi bapak ibunya keluar, terjadilah bom bunuh diri itu. Rasa bersalah dia membuat dia mencoba untuk mengalihkan semua blame, semua rasa bersalah itu ke orang lain, which is ke agama gitu. Oke. Satu itu. Gua di sini tidak mewakili POV siapa-siapa. Jadi gue bukan Sita, tapi gue mengambil Sita sebagai karakter utama dalam cerita ini gitu. Oke. Nah, intinya adalah intinya kembali lagi. Lu percaya sama apapun terserah. Ya, gak dijawab juga dong endingnya. Ending. Gue mau tahu endingnya. Oh, mau endingnya. Iya, itu sebenarnya mereka mati apa enggak, dikubur apa enggak. Kalimat terakhirnya kan udah jelas. Oh, oke. Kalimat terakhirnya jelas kan? Iya, ya berarti memang udah itu ya. Udah apa? Udah tidak ada ya mereka ya. Come on, Dit. Kalimat terakhir yang diucapkan di handphone. Oh, bukan yang dia ngomong ke si Reza kan? Apa yang mana itu? Gak tahu. Yang kita maksud kayak beda deh. Dialog akhir. Apa? Dialog akhirnya apa? Setelah dialog akhir si Adil yang diperankan Reza diangkat sama Sita. Ayo. Ya suaranya berubah kan? Tiba-tiba jadi ngebas kan? Iya. Mantra buka. Gitu. Oke, satu. Setelah itu kan ada scene lagi. Itu kuncinya tuh. Yang di ini, yang telepon. Yes, telepon. Oh iya. Anjir, merinding gue. Itu intinya. Oh, oke, gue ngerti. Iya. Aduh, merinding. Iya, yang nggak jadi pergi atau apa ya? Apa? Ada WhatsApp ya? Ada pesan kan? Kalau itu dialog yang paling ending banget ya, Skat. Loh, jadi yang mana? Coba lu denger lagi deh. Nanti gue nonton lagi deh. Endingnya aja. Oke. Tapi itu film itu jelas banget sih. Oh, seharusnya jelas ya? Banyak film-film gue yang sebenarnya jelas banget. Endingnya itu jelas dan nggak ada cabang dalam ending film gue. Kayak beberapa film gue dibilang kan open ending. Enggak, it's very close ending. It's very clear what the ending is. Termasuk sisa kubur gitu. Oke. Gue akan ini lagi deh. Karena kan teorinya beraneka ragam, tapi lo sebagai filmmaker mungkin ngeliat kayak ini mah udah jelas gitu ya sebenarnya ya. Sebagai filmmaker kita harus tahu apa yang terjadi dong, dan kita nggak meninggalkan open ending. Benar. Ya itu tadi, kalau misalnya gue menceritakannya dengan cara yang berbeda, gue akan jadi seorang yang ngejudge iman orang itu benar atau tidak. Oke. Berarti endingnya itu juga ngelempar ke sana ya. Lo terserah apa yang lo percayai gitu. Soal film ini. Mau endingnya kayak gimana pun. Enggak. Kalau film ini endingnya udah jelas. Oke. Gue kayaknya ngerti sih. Oke. Hal lain nih. What do you feel about AI? AI? Yeah. AI is a tool. Oke. And should not replace orang yang selama ini sudah memiliki pekerjaan itu. Kalau menurut gue, kalau itu terjadi, it's going to be very unethical. Oke. Misalnya ilustrasi, it's very easy to, misalnya membuat poster ilustrasi dengan cara AI lebih gampang, lebih murah pastinya. Tapi AI belajar dari karya-karya orang yang sudah ada dan kadang-kadang memishmash karya-karya tersebut literally gitu. Jadi itu kan still masih sifatnya pencurian karya. As a tool it's okay. Misalnya gue mau bikin film, kemudian gue ingin menjelaskan kepada sinematografer gue yang gue mau gambarnya warnanya seperti ini. Gitu. Kan mungkin untuk mengambil gambar itu sendiri gue tidak punya resource-nya. Yeah. Jadi gue bikin dan gue pinginnya kayak gini. It's okay karena itu kan tools. Dan bukan buat dipublikasiin juga. Bukan buat dipublikasikan. Sehari-hari pakai nggak ngobrol sama AI? Ngobrol riset. Riset I do gunakan sama kayak Google aja. Ngobrol nanya mau makan apa nanti malam enggak ya? Enggak. I don't even ask that to people. Oh, gue nanya ya ke AI. Terus jawabnya apa? Ya macam-macam kalau kamu sukanya. Oh, lu nanya ke dia? Iya, nanya ke Gemini gue. Oh, lu mau makan apa malam ini? Iya, gue lagi pengen yang gurih-gurih gini-gini. Oh, apa ya? Yang deket rumah. Enaknya, apa ya gitu. malam ini? Oh, ya. Nanti dia kasih rekomen. Gue gak ngomong sih. Gue pasti bilang makanan yang gurih-gurih apa aja. Berikan alternatif. Gitu. Jadi gue gak kayak. Gak berdialog. Hai gini, apa kabar lo? Aduh, iya lagi. Lu lonely banget berarti, Dit. Kayaknya ya. Oke. Ini karena kedatangan Bang Joko Anwar, banyak yang nitip pertanyaan juga. Ini dari YouTube member kita. Coba kita tanyain satu-satu ya. Yes.
Dari buanangka.println. Yes. Di umur yang sekarang ini, apa ingin tetap berkarya di dunia film atau ada target pensiun, Pak? Oh, itu tadi udah dibahas sih. Target pensiun ada. Minta tips pensiun dari Bang Joko. Ada tips nggak tuh mempersiapkan pensiun? Ada tipsnya nggak? Kalau gue mencoba untuk bisa hidup, gue bakal melakukan sesuatu untuk membuat uang tentunya, tapi nggak mungkin ya udah pasti nggak di film dan passive income. Oke, berarti dari royalti film bisa dong? Dari royalti film yang pernah gue buat, satu itu, yang kedua mungkin bikin rumah petak, satu petakan, Kos-kosan? mungkin kos-kosan gitu. Kalau nanti gue bisa nabung, gue mau bikin kos-kosan. Oh Jadi wow. bapak kos. Kok gue nggak kebayang Joko Kos-kosan. Anwar Jadi bapak jadi kos. bapak kos. Tiba-tiba ada ghost in the cost lagi. Ghost in the cost. Ghost in the Iya, benar cost. juga ya. Boleh juga ya, langsung dipikirin. Pengabdi kosan namanya. Pengabdi kosan, astaga. Berarti kan kalau gue lihat tahun ini 50 tahun kan? 50 tahun ya. 50 tahun. Iya. Apa yang berubah nih? Angka depannya udah beda kan? Udah 5 nih. Iya. Apa yang berubah dalam pikiran Joko Anwar? Yang berubah, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang- Ngerasa lebih wise kah? Enggak. Justru nggak Lebih ya? bodoh. Oh iya. No, I don't think we are going to be wiser as we age gitu. Oh wow. Artinya kita mungkin tidak akan melakukan kesalahan yang sama, tapi we will start making a new mistakes gitu. Udah mulai kayak males menanggapi sesuatu yang nggak penting kah di umur-umur sekarang? Itu Kayak, mungkin ya, Itu ya. udah males ya. Karena energi harus di-preserve kan? Iya. Oh. Karena ya kalau dulu mungkin kalau misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang gue, mungkin gue akan jelaskan, tapi sekarang whatever. Ya udahlah ya, selalu deh gitu. Iya, nggak bisa. Masih melakukan kebiasaan ini nggak? Dulu kan suka nge-tweet tiap malam sebelum tidur gue setel film apapun yang gue suka sampai ketiduran, bangun-bangun masih nyala. Sekarang beda lagi. Apa nih sekarang? Gue nonton film-film jelek. Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana? Gue sekarang tidur susah, jadi melatonin juga nggak works. Melatonin udah nggak works. Jadi gue nonton film-film jelek. Supaya Sampai tidur. karena bosenin atau kayak mending gue tidur gitu? Dua-duanya. Ketiduran kayak bosen banget gitu. Oh wow. Banyak sekarang supply-nya di platform. Film-film Indonesia. Oh iya. Iya. Coba ini deh. Kalau gitu kita ngomong industri deh. Oke, ayo. Industri film Yes. Indonesia deh, kita ngomong Indonesia. Dengan adanya OTT, dengan katanya bioskop akan tergantikan dan lain-lain segala macam, itu menurut Bang Joko gimana? Argumennya valid nggak? I don't think bioskop akan tergantikan. Karena kita sudah terbiasa nonton, berbeda dengan negara-negara yang teratur. Iya. Kita udah lama punya kebiasaan nonton di layar kecil dengan bajakan. Iya kan? Orang-orang pada ngedownload sama segala macam. Kemudian ada yang legal, sama aja menurut gua. Karena kita Kalau kita mau ngomong, misalnya orang nanya kan, kenapa ya seluruh dunia nanya gue tuh. kan turun Kalau kan, kita seluruh dunia kan bioskop turun. Kita naik loh. Iya, makanya. Yang lain turun, apalagi Korea sekarang Iya, udah okupansi. susah banget lah mereka. Kita naik terus. Heeh. Emang nggak berpengaruh tuh OTT? Mereka bilang kayak streaming platform nggak berpengaruh. Bilang kita terbiasa nonton bajakan jadi small screen itu nggak ngaruh di kita. It's just a different place gitu. Tapi dari dulu kan orang kita terbiasa dengan itu. Paham sih, ngerti sih. Iya. Karena begitu mereka ke bioskop bukan masalah mau nonton. Karena nonton kan udah ada di situ. Tapi di experience Iya, bersama teman bersama nih itu teman kan. atau dengan ruangan yang besar gitu. Jadi menurut gua nggak bakal Make tergantikan sense. sih. Apakah itu artinya film yang diproduksi juga harus bisa membuat kebersamaan gitu? Betul. Kenapa satu hal lagi? Kenapa film Indonesia sekarang kan thriving banget ya? Bahkan penonton Indonesia lebih memilih nonton film Indonesia ketimbang film luar. Karena film Indonesia itu filmmakernya berhasil membuat film-film dengan tema-tema yang relevan di Indonesia. Oh. Ya mau nggak mau kayak misalnya perselingkuhan lah, horor apa segala macam kan yang relevan banget di Indonesia. Pelakor apa segala macam. Tapi masalahnya bukan itu. Tema relevan yes, tapi cara menuangkannya, cara menceritakan menurut gue kita harus tetap evolve.
Jadi tema can be anything. Misalnya lu nonton Weapons kan, film horor Wah, Weapons. Bagus keren. banget kan. Keren banget. Film itu it's a film santet. Oh iya, Iya lagi. kan? Iya lagi. Voodoo gitu. Voodoo, iya kan, orang bertindak sesuai dengan apa yang dia mau dengan cara boneka dimanipulasi dengan black magic. It's very common, even Indonesia we do it all the time. Tapi cara mereka menceritakannya, point of view-nya dibedain. Duh, merinding lagi. Iya kan? Ingat lagi gue dia lari begini kan. Betul. Jadi kalau kita mau ngomongin soal perselingkuhan lah, soal santet segala macam, fine. Tapi cari cara bercerita yang lain, point of view yang berbeda gitu. Jadi Make sense. udah bagus nih sekarang Indonesia filmmakernya membuat cerita yang relevan, tapi harus evolve cara berceritanya gitu. Temanya can be anything, ide ceritanya can be the same gitu. Posisi kita di Southeast Asia gimana? We are very big, Very and big. we are getting bigger. Dan sekarang ada yang namanya Indonesian horror wave kan di seluruh dunia, bukan cuma Southeast Asia. Film horror Indonesia tuh dicari sekarang karena memang ada, it's real, Indonesian horror wave itu real. Iya lagi. Gue kemarin ini ke Thailand, ke Bangkok. Kalau lagi ke sana kan suka pengen belajar sama orang lah gitu Iya. kan. Akhirnya gue kontak mantan manajer salah satu YouTuber terbesar di Thailand. Gue minta waktu ketemu, kita ngopi bareng gitu, mau belajar gitu. Boleh, kita berdua tuh. Berdua, terus dia orang Thailand nih, orang India Thailand. Yes. Terus ngobrol berdua sama gue. Hal pertama yang dia bilang, gila ya horor Indonesia. Iya. Gue kemarin ngedate, ketemu cewek dari aplikasi, kayak dari Bumble atau Tinder. Terus ke rumah gue, terus hal pertama yang dia bilang, boleh nggak kita nonton dulu sambil ini ngobrol, nonton horor Indonesia. Itu Horor pertama kali dia Indonesia. ke-expose sama horor Indonesia. Iya. Abis itu dia ke hook, dia bilang. Jadi posisi That's kita real. tuh udah segitu ya. That's real. Wow. Dan bukan cuma di Asia, di Eropa, di Amerika, Indonesian horror wave tuh is a real thing. It's a real thing. Orang sekarang udah melabeli film-film horror dari Indonesia, Indonesian horror wave. Gitu. Dan seperti yang gue bilang dan sering gue katakan di mana-mana bahwa kita nggak perlu malu bahwa kita memproduksi film horror. Itu yang kita punya. Yeah. Kita sebuah negara yang terdiri dari banyak sekali ethnic groups ya, lebih dari 200, dan each one of this ethnic group membawa their own mitologi, folklore, dongeng segala macam. Dan yang paling intriguing kan biasanya hal-hal serem karena kita memang percaya banget sama hal seperti itu kan dari zaman dulu. Jadi we are very spiritual in a way gitu. Jadi jangan dibilang stop making film horror. No, that's what we have. Bahkan kalau misalnya kita secara sadar mau mengekspor sesuatu untuk pop culture, Korea punya K-pop, kayak drama, kita punya horror. Kita harus handle ini dengan serius gitu. Semua Iya, iya, stakeholder Indonesia jadikan Indonesian horror wave yang udah ada momentumnya jadi semakin lama semakin besar. Iya, dan poin utamanya di eksekusinya kan. Di berceritanya, bercerita harus benar. Lalu mau ekspor apa dari Indonesia? Sesuatu yang sangat cultural banget kan buat orang, ngapain gue harus menggunakan sesuatu dari negara lo yang negara lo banget. Tapi kalau kita lewat sesuatu yang pop culture gitu kan mereka bisa share. Iya, iya. Gitu. Mungkin Mereka itulah bisa kenapa relate. The Raid juga rame kali ya, karena ada silat di situ. Betul, Which is kan budaya itu kan kita. action movie membawa silat dan silat sekarang di apa namanya diakui oleh banyak orang di seluruh dunia bahwa it's something interesting and martial art very unique dan very powerful gitu karena film The Raid dan film action gitu. Gue jalan-jalan ke Adelaide ke Australia, ada orang bule di toko komik, nanya lo dari mana? Dari Indonesia, langsung kayak Yayan Ruhian. Iya Yayan Ruhian. Dia suka banget sih lah. Kayak gitu kan sama kita nggak ditangkep tuh. Iya. Seharusnya untuk orang-orang yang membuat kebijakan apalagi planning jangka panjang ya kayak di kementerian tuh nangkep itu gitu loh. Iya. Dan harus diamplifikasi dan harus dibuat planningnya gimana lewat ini. Kita punya banyak genre. Kita punya film drama juga yang bagus-bagus, tapi lewat film horor Indonesia yang sudah dikenal ini nanti kita bawa gitu. Iya, karena traction-nya udah ada. Betul. Oke, Gitu. dari Luxi, Bang Joko dari semua film yang pernah dibuat, yang paling bikin Bang Joko mikir, kenapa dulu gue kepikiran bikin beginian ya? Itu yang mana? Kepikiran, tapi bukan nyesel kan artinya? Bukan nyesel, apa ya, kok mungkin artinya kayak, kok gue dulu bisa ya bikin kayak gini gitu. Modus Anomali. Iya sih, Karena itu film nggak ada dialognya, hampir 1,5 jam. iya sih. Dan
kayaknya sekarang gue pasti berpikir siapa yang mau nonton ya gitu. Cuman dulu kan gue betul-betul bikin aja gitu. Gue nonton Itu tuh. sih Morrison Amali. Iya kan? Gue pikir filmnya udah kelar kan? Ternyata belum. Ternyata lanjut Masih kan? mulai. Iya, Baru baru mulai. mulai. Anjir itu gila Filmnya sih. baru mulai setelah sejam filmnya jalan kan. Iya. kan? Oh wow. Itu memang dibuat secara pilihan artistiknya gua nggak mau ada dialog secara sadar kayak gitu. Memang secara sadar. Cuman pada waktu itu kita syutingnya 9 hari setengah loh itu. 9 hari lah. Jadi betul-betul ganggu banget gitu. Iya. Cuman kalau sekarang kan pasti gue berpikir how to make it more accessible. Cuman dulu tuh ya kayak nggak mikir gitu. Apakah karena sekarang PH-nya sendiri juga ngaruh? Alhamdulillah dari dulu gue dapat kebebasan kreatif yang besar sih untuk membuat film. Jadi alhamdulillah semua keputusan kreatifnya gue yang ambil gitu ya. Meskipun ini PH sendiri dan lain-lain. Iya, meskipun kayak orang lain zaman dulu juga gue juga dulu dikasihkan kebebasan kreatif. Jadi mencari batas komersil sama idealistiknya gimana tuh? Gue mungkin nggak berpikir komersil tapi memikirkan accessibility dari cara gue bercerita. Jadi supaya orang nggak turn off di tengah-tengah film. Jadi bagaimana tetap memberikan reward kepada penonton supaya mereka tetap excited mengikuti filmnya gitu. Tapi gue nggak berpikir how to make this commercially successful karena it's very misleading karena kalau kita mikir ini pasti filmnya laku harus diginin karena kalau kita ngomongin film laku atau tidak terdiri dari banyak hal faktornya. Pertama faktor timing pada waktu itu orang lagi mau nonton film apa enggak secara kolektif. Yang kedua tema yang ada dalam film itu masih ngetren apa enggak, masih dibicarakan orang apa enggak gitu. Kita bikin film lama ya 6 bulan. Ketika kita start kita bikin film ini yuk karena lagi rame dibicarakan. Mungkin 2 bulan kemudian udah nggak rame dibicarakan gitu. Kayak padel aja kan. Iya sih. Sekarang lapangan banyak yang kosong sih. Sekarang padel mulai bermunculan karena memang produksinya kan lama. Produksi lapangan padel. Lapangannya. Main nggak tapi? Enggak. Oke. Terus dari Novrinda, Mas Joko Anwar, apakah benar ada kaitan antara film satu dan film lainnya dalam kurung Joko Anwar's Universe? Gua untuk membantu konsistensi dari tema, konsistensi dari orang karakter dalam film. Film gua kadang-kadang gua mengambil itu supaya gampang aja gitu. Supaya gampang, tapi bukan supaya terlihat pintar dan terlihat misterius segala macam. Tapi artinya self reference aja gitu. Ini pernah gue punya taruh sini. Tanpa membuat itu universe yang besar secara sadar. Tapi gue bikin karakternya konsisten. Misalnya di Ghost in the Shell ada satu karakter yang memang dari film lain gitu, yang pernah gue buat. Tapi bukan sebagai Easter egg, bukan sebagai puzzle, enggak sih, sebagai sesuatu yang. Di Ghost in the Shell ini ada ibu hamil lagi? Ibu hamil kan ada di semua film gue. Iya makanya akan ada berarti. Kayaknya ada. Walaupun tidak ada perempuan dalam film ini. Oh iya. Oke, terakhir Robot Musang. Apa yang dilakukan seorang Joko Anwar ketika lagi art block? Mungkin lagi mentok nih. Lagi mentok. Secara ide atau berkesenian? Secara ide. Gue nonton film. Oh tetap nonton film ya? Nonton film itu akan membuka ruang-ruang di kepala lo yang keblok. Walaupun gak ada hubungan sama cerita yang lo mau buat. Karena Bang Joko ini pembuat film dan penonton film juga. Pasti kalau kita tahu film favoritnya itu udah pasti yang ultimate of the ultimate kan. Apakah masih sama kayak itu handler IG apa? Punch Drunk Love. Masih belum gue hapus di Punch Drunk Love. Oh iya itu ada di situ? Ada. Wow. Punch Drunk Love. Itu emang gila sih film itu sih. Gila sih. Film ini mengajarkan gue bikin film tuh gak harus ngikutin cara bercerita orang lain. Kan tiba-tiba filmnya berhenti dan cuman warna-warna dengan musik. Tapi still masih tetap bisa memberikan lo perasaan gitu. Aftertaste-nya apa setelah nonton Punch Drunk Love itu? Aftertaste-nya membuat gue percaya sama 2 hal. Gue ketika sebelum nonton Punch Drunk Love tahun 2001 tuh gue gak percaya sama 2 hal. Gue gak percaya sama cinta sama film. Oh wow. Kayak udah jaded banget gue udahlah. Nonton film juga udah males. Apalagi berpikir soal cinta. Gue nonton Punch Drunk Love terbuka dua-duanya. Cinta film lagi, percaya sama cinta lagi gitu. Ketika sebuah film bisa membuat lu inspired like that gitu ya, memberikan lu semangat untuk hidup lagi, itu menurut gue is a dream for filmmaker atau is a dream for any creator sih. Apakah dia pencipta novel, pencipta stand up, apapun itulah menurut gue. Iya.
Dan ngelihat Adam Sandler di role yang kayak gitu mungkin mengagetkan juga kali ya pada saat itu. Pada saat itu. Sekarang dia udah sering ya. Iya. Ini menarik sih Dit, soal jaded gitu. Jaded tuh ketika kita udah nggak peduli ya. Alhamdulillah kayak gue kayak lu kan kita we still taking our work seriously gitu. Tapi kan kita juga melihat di luar sana banyak orang udah jaded kayak udah moving through motion aja gitu kayak bikin film gitu, bikin film aja deh. Bikin film udah kayak rutin gitu, nggak ada lagi sesuatu yang diperjuangkan. Apapun itu, stand up, podcaster, novelist, banyak lah. Ya, gue nggak kepingin gue ada di posisi itu, makanya gue berpikir when I'm still very excited about what I do, I want to quit gitu. Jadi nggak nunggu lama-lama. Berarti setiap produksi film yang dilakuin memang you really want to make it kan? Yes. Bukan karena sebuah kewajiban. Itu kunci itu supaya dia. nggak jaded betul, kan? Betul, ya. Ada berapa slate film lagi yang kita bisa expect nih? Karena kan udah ada rencana pensiun Anda nih. Iya, a few. Ada ya, tetap pasti ada ya. Ada a few, ya. Berarti Ya, ada gue satu. nggak berhenti tahun ini atau tahun depan lah. Paham sih. Tapi pasti 2 tahun sebelum lagi. sama aja dong. Sama aja. Pasti sebelum pensiun ada satu magnum opus yang mau dilempar. Apa enggak juga? That's the thing. Kalau kita merasa bahwa one day we'll make a masterpiece, probably will never happen. I see. Probably will be someone who's chasing something yang nggak real gitu. Jadi gue setiap kali melakukan sesuatu, I take it very seriously. I put the best effort to it, mentally, intellectually dan physically harus selalu all the time the best gitu. But then again after all, kalau kita berpikir one day will be big gitu kan, banyak orang berpikir one day I'll kayak filmmaker gitu, one day I'll be making something really good, a masterpiece gitu. Probably will not be happening. Dan come on, kayak gue gitu kan, I will never be someone yang hebat kayak Paul Thomas Anderson atau kayak siapapun ya orang-orang hebat itu. They can only be there as inspiration. Tapi yang gue lakukan sekarang the best what I can do gitu. Even though it's not big, tapi I'm very proud of them karena I always put 100% to it gitu. Siap. Kita bisa lihat film terbarunya Bang Joko Anwar, Ghost in the Shell, tanggal 16 April. Betul ya, 16 April. Trailernya udah ada, bisa ditonton juga. Silakan nanti ajak temen segala macam nonton filmnya. Filmnya horor tapi komedi. Film komedi horor, lebih komedi. Komedi horor. Yeah. Dan hantunya juga lumayan unik nih. Membunuh orang yang punya aura negatif. Punya aura negatif. Jadi lo kalau misalnya punya teman bawaannya negatif mulu, ajak dia nonton biar dia sadar diri. Thank you Bang Joko, terima kasih sudah mampir. Terima kasih semuanya. Thank you so much.